Halo kawan-kawan, selamat datang di segmen Memaknai Demokrasi yang merupakan hasil kolaborasi antara Rumah Pemilu dengan STH Indonesia Jentera. Di episode kedua kali ini yang berjudul Penyempitan Ruang Sipil, Ancaman bagi Demokrasi. Kita akan membahas perihal penyempitan ruang sipil dan autokrasi legalisme. Apa itu dan bagaimana indikatornya? Penasaran? Mari kita sama-sama tonton videonya. Tahukah teman-teman bahwa pemilihan umum adalah salah satu bagian dari demokrasi prosedural yang diadakan di Indonesia? Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali merupakan wadah bagi masyarakat untuk terlibat secara politik untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan menjadi wakil mereka dalam periode waktu tertentu. Kepada orang-orang yang akan terpilih ini, kita berharap agar penyelenggaraan negara yang akuntabel, transparan, dan demokratis dapat terwujud. Mengutip Lord Acton, "Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely." Bahwa siapapun yang terpilih dalam proses politik tersebut, ia tetap harus terus diawasi kinerjanya. Siapapun yang terpilih, penyampaian aspirasi, kritik, dan kebebasan berpendapat harus diberi ruang karena merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi, terutama jika hal yang dikritik adalah hak sipil maupun hak publik secara umum. Survei PSHK bahwa dari hampir 8 miliar total penduduk dunia, hanya 3,1%, sekitar 250 juta, yang menikmati ruang sipil terbuka. Berdasarkan pantauan Civicus pada 2021, Indonesia merupakan salah satu negara yang terhalang ruang sipilnya. Banyak penyebab penyempatan ruang sipil yang berkembang di Indonesia. Hal ini terjadi karena obsesi negara terhadap pembangunan yang mendominasi. Negara membutuhkan stabilitas politik dalam mewujudkan obsesinya. Teori developmentalisme ini kerap memandang bentuk kebebasan sipil sebagai kritik terhadap pemerintah. Begitu juga protes, aksi demonstrasi, dan resistensi publik lainnya dianggap sebagai gangguan bagi stabilitas politik, di mana kemudian penguasa sebisa mungkin berupaya menjinakkan potensi gangguan yang datang dari masyarakat. Sebagai demokrasi prosedural, pemilu tidak menjamin apapun terhadap absennya keterlibatan sipil dalam mengawasi kinerja pejabat negara pasca pemilu. Yang terjadi saat ini justru Indonesia mengalami penyempitan ruang publik dan kemunduran demokrasi. Menurut Direktur LP3ES Wijayanto, yang terjadi hari ini dan sudah dirasakan sejak 2015 bahkan sudah mengarah kepada otoritarianisme. Konsolidasi elit juga semakin kuat, dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang diterbitkan secara singkat dan disusun secara ugal-ugalan, seperti revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, UU P3, dan undang-undang lainnya. Pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dan penyelenggaraan pilkada secara langsung tetap dipaksakan digelar di tengah pandemi COVID-19. Untuk mendukung tindakan tersebut, dilakukan upaya manipulasi opini publik, terutama pada ranah media sosial, yang dilakukan buzzer untuk mendukung beragam kebijakan yang dinilai bermasalah. Bisa dilihat dengan jelas bahwa kebijakan politik yang dikeluarkan telah mengabaikan partisipasi publik. Penilaian Economist Intelligence Unit, kebebasan sipil di Indonesia pada 2019 hanya 5,59, kalah dari Singapura yang memperoleh 7,06, tidak jauh pada 2020 yang mengalami kenaikan sejumlah 0,40. Survei LP3S juga menunjukkan bahwa sedikitnya setengah koresponden merasa takut untuk menyatakan pendapat mereka. Wijayanto juga mengungkapkan setidaknya ada 3 indikasi yang menunjukkan terjadinya penyempitan ruang kebebasan sipil di Indonesia. Pertama, pelemahan pers akibat konglomerasi media, budaya jurnalisme, warisan masa lalu yang tidak berkualitas, dan represi terhadap jurnalis. Baru-baru ini contohnya, salah satu media yang membela kepentingan publik yaitu Narasi mengalami peretasan. Peretasan tersebut merupakan peretasan media terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kedua, kebebasan secara daring dan digital yang semakin dibatasi, padahal merupakan bagian dari HAM.
Ketiga, semakin buruknya kebebasan akademik di kampus, seperti saat ramai penolakan UU KPK, rektor kampus menginstruksikan mahasiswa dan dosen untuk tidak mengikuti aksi demonstrasi. Penyempitan ruang kebebasan sipil menggiring Indonesia kembali kepada otoritarianisme. Asfinawati, Direktur YLBHI periode 2017 hingga 2021 mengungkapkan, sedikitnya ada 3 pola kebijakan otoritarian. Pertama, menghambat kebebasan sipil seperti berpikir, berkumpul, berpendapat, dan berekspresi dan berkeyakinan. Kedua, mengabaikan hukum yang berlaku, baik itu konstitusi, TAP MPR, atau undang-undang. Ketiga, memiliki watak yang represif, mengedepankan pendekatan keamanan, dan melihat kritik sebagai sebuah ancaman. Tidak hanya menjelaskan praktik otoritarianisme yang terjadi, kami juga akan memperkenalkan konsep autocratic legalism. Pada kebijakan negara, ini merupakan tujuan untuk memperbesar kekuatan modal dan kekuatan politik untuk kelompok mereka sendiri. Autocratic legalisme merupakan suatu masalah yang lebih berbahaya daripada otoritarian. Seperti contohnya, pada revisi peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta UI yang memperbolehkan rektor UI merangkap jabatan sebagai komisaris di badan usaha. Padahal PP Statuta UI sebelumnya melarang rektor untuk merangkap jabatan. Bivitri Susanti, dosen tata negara di STHI Jentera, melihat fenomena sebagai indikasi dari autocratic legalism, yaitu penggunaan serangan yang terencana berkesinambungan oleh penguasa pada institusi yang justru mengawasi tindakan mereka dalam kerangka mandat demokratisnya. Peristiwa ini menjadikan reformasi hukum sebagai jalan untuk melebarkan kekuasaan yang jelas melanggar prinsip negara hukum. Bivitri juga mengatakan ada 3 indikator autocratic legalisme. Pertama, pelemahan DPR dengan memasukkan parpol koalisi pendukung pemerintahan. Semakin sedikit oposisi, maka kebijakan oligarki akan semakin lancar. Capres-cawapres yang sebelumnya merupakan lawan pasangan Jokowi, Ma'ruf Amin, malah ditarik menjadi menteri di kabinetnya. Kedua, pelemahan masyarakat sipil melalui penerapan UU ITE dan penegakannya. Kebebasan akademik di kampus yang dilemahkan melalui penguasaan pejabat kampus, begitu juga daya kritis bagian kaum intelektual yang dibungkam melalui bagi-bagi jabatan dan pekerjaan. Ketiga, pembunuhan KPK, yaitu melalui revisi UU KPK di tahun 2019 dan berlanjut sampai sekarang dengan diisinya jabatan pimpinan KPK yang malah menghancurkan internal lembaga anti korupsi tersebut. Otoritarianisme dilakukan melalui kebijakan dan penegakan hukum. Kebebasan sipil terus diberantaskan secara struktural. Bagi negara, cara paling ampuh untuk menjaga stabilitas politik seperti yang mereka harapkan adalah dengan membuat hukum dan juga kebijakan yang membatasi individu atau kelompok untuk menikmati hak sipilnya. Lebih parahnya lagi, dalam bentuk tindakan represif negara melalui aparatnya. Saat ini, semakin aktifnya kehadiran polisi cyber memantau aktivitas warganet dalam berselancar di media sosial merupakan contoh nyata modus pemberangusan kebebasan sipil. Juga munculnya wacana pemberlakuan kembali dasar-dasar pasal penghinaan terhadap presiden dan juga lembaga negara pada pembahasan RKUHP yang akhirnya juga sudah disahkan. Sedangkan untuk tindakan represif dapat dilihat melalui tindakan aparat yang menangkap penunjuk rasa, pembubaran ormas tanpa proses hukum, dan kriminalisasi aktivis, jurnalis, akademisi, atau aktor masyarakat sipil lainnya. Kawan-kawan, sekian episode kedua dari serial Memaknai Demokrasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya Laila selaku host, pamit undur diri.